Halo, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga kalian tetap selalu dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan yang semangat. Meskipun pagi ini terasa dingin sekali karena sudah beberapa hari ini memang cuacanya cukup ekstrim. Pagi selalu hujan dan pagi selalu eh, memunculkan suasana dingin ya. Baik, hari ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di channel kita Love is Chemistry ya. Jadi terima kasih kemarin sudah menyerahkan tugas-tugasnya yang sudah memberikan apa namanya presensi-presensi, kehadiran-kehadiran dan apa namanya juga bahasan-bahasan. Dan hari ini kita akan masuk ke bahasan berikutnya yaitu tentang larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, di sini kita melihat bahwa sebenarnya ini terkait banget ya. Penting sekali bahwa larutan elektrolit dan non elektrolit ini dipelajari karena di kehidupan kita sehari-hari saja memang larutan ini sudah tema bahasan ini sudah melekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Misalkan tiba-tiba kenapa sih kok hujan kok selalu identiknya dengan dulu itu ya ada mati lampu gitu ya atau mati listrik, maaf, listrik itu selalu dipadamkan atau dimatikan karena itu demi keselamatan ya, karena itu demi keselamatan bahwa hujan ini dapat menghantarkan listrik ya. Kenapa? Karena apakah air hujan itu mengandung bisa atau dapat menghantarkan listrik? Ada apa di dalam air hujan kan gitu ya. Dan bukankah air hujan tuh bening-bening saja gitu, nggak ada kelihatan campuran apa-apa kan seperti itu. Kemudian banjir juga, jika dalam satu suasana kondisi di mana daerah itu banjir, itu pasti akan diadakan pemadaman listrik. Kemudian kalian pernah lihat orang nyari belut di sawah juga, itu juga memanfaatkan konsep-konsep larutan elektrolit. Sampai ada berita juga bahwa uh, kadang itu mereka harus bertaruh nyawa, yang dimana sangat dekat sekali antara alat yang mereka panggul dengan kondisi dimana mereka harus menyetrum atau mengeluarkan belut listrik dari dalam tanah gitu ya. Belut listrik, bukan listrik tapi belut ya, dengan listrik maksudnya ya, di dalam tanah. Nah, ini penting sekali, makanya dari itu kita bahas bab ini ya, singkat saja. Nah, judulnya secara tema besar memang ini dipisahkan. Sebenarnya ini bisa digabungkan dengan materi redox nanti setelah ini. Jadi memang setelah ini redox, lalu kepersamaan reaksi, lalu nanti masuk ke perhitungan kimia. Nah, bab-bab perhitungan kimia itu memang yang harus diwaspadai karena itu sangat kompleks dan penuh dengan matematis. Ya, baik. Tema kita adalah larutan elektrolit dan non elektrolit. Nah, mungkin kalian pernah lihat ini dulu di SMP ya, ada semacam alat seperti ini ya. Itu ada kabel, kemudian ada batang elektroda biasanya kalian keluarkan dari suatu baterai bekas ya, diambil karbonnya secara utuh lalu disambungkan dengan kabel listrik, lampu dan sumber daya atau baterai gitu ya. Nanti di dalam gelas itu diberikan larutan-larutan berbagai macam. Kalian uji bagaimana nyala lampunya dan bagaimana kondisi di sekitar elektroda. Apakah terbentuk gelembung, tercipta gelembung gas, atau bagaimana jumlah gelembung gasnya, apakah banyak, sedikit, dan lain-lain. Nah, ini yang akan kita bahas nantinya. Baik. Sebelum masuk ke sana, sebetulnya kalian harus memahami dulu apa itu larutan. Sebetulnya gitu ya. Bahwa larutan ini sebenarnya dia adalah suatu campuran homogen. Campuran ya. Jadi kalau kalian berpikir larutan itu
dikatakan single sendiri, tapi memang ada beberapa senyawa yang bisa dalam bentuk lelehan ya, atau tapi ingat ya, antara fase-fase itu ada padatan, lelehan, larutan, dan gas. Itu semua harus kalian pahami. Nah, larutan itu adalah campuran homogen, di mana komponennya adalah berisi zat terlarut dan pelarut. Zat terlarut dikatakan sebagai eh, solvent, ya, sedangkan pelarut dikatakan sebagai solut, ya. Maka kalau digabung jadinya larutan. Nah, itu contohnya tuh di atas ada warna biru, ya. Kemudian ada ini zat terlarutnya, ini adalah solvent, ya. Zat terlarut dikatakan sebagai solvent, gitu ya. Dan pelarut sebagai solutnya. Nah, mohon maaf, ini ada gangguan. Nah, ketika ini bercampur zat terlarut dan pelarut, apakah bisa diperhitungkan, Pak? Komposisinya sangat mungkin dan sangat bisa diperhitungkan. Jadi kalau untuk menentukan komposisi-komposisi yang ada dalam suatu larutan, itu kita bisa menggunakan persen. Misalkan berapa persen sih, gitu kan? Misalkan infus water atau apa, yang paling gampang, atau larutan cuka yang ada di dapur kalian tuh biasanya 25%. Itu maksudnya apa? Berarti ada 25 gram cuka, ya, kalau dia persen berat per berat gitu ya. Dan di dalam 75 gram air misalkan, gitu ya. Atau dalam komponen molalitas M besar atau molalitas M kecil dan fraksi mol. Itu nanti bisa kalian pelajari pada saat kelas 12 lebih lanjut terkait dengan koligatif, sifat koligatif. Nah, seperti itu ya. Lalu kalau berdasarkan jenisnya, nah baru kita bergerak ke dalam jenisnya. Kalau dari jenisnya, larutan ini baru dibagi menjadi larutan elektrolit dan non elektrolit. Di mana larutan elektrolit ini kita bagi dua kembali, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Bedanya adalah kemampuan larutan tersebut zat ya, sebenarnya yang paling berpengaruh di dalam larutan itu adalah zat terlarutnya. Kemampuan si zat terlarut untuk mengion atau terionisasi ini akan sangat mempengaruhi sifat dari larutan tersebut. Ya, saya ulangi. Ya, yang paling berpengaruh di dalam larutan adalah zat terlarutnya, di mana zat terlarut ini mampu atau tidak, ya, kemampuannya dalam mengionisasi atau terionisasi di dalam larutan tersebut. Jika dia terionisasi sempurna atau memiliki nilai alfa sama dengan 1, itu dikatakan sebagai elektrolit kuat. Kalau dia memiliki alfa 0 sampai 1, misalkan terdisosiasi atau ionisasi 50%, nah itu artinya kan antara 0 sampai 1. Pak, berarti nggak mungkin lebih dari 1, tidak. 100% dianggap 1. Ya, itu kalau misalkan 0 sampai 1 itu merupakan elektrolit lemah. Dan jika dia tidak terionisasi sama sekali, artinya nggak mengalami penguraian di dalam larutannya, dalam campurannya, maka dia akan memiliki nilai alfa sama dengan 0. Ini kalau di zoom, kayak tadi gambar larutan tadi di atas, itu ada misalkan ada partikel-partikelnya itu ada, misalkan itu si biru sebelah kiri itu ada. Nah, ini saya zoom, ya. Zoom. Nah, itu ada partikel-partikel molekul pelarut, ya, misalkan anggap saja itu air. Kemudian misalkan sudah ditambahkan dengan suatu zat terlarut. Nah, non volatil itu artinya tidak menguap, ya. Jadi syaratnya tidak menguap. Kalau menguap dia terbang, ya kan. Biasanya sih dia bukan non, atau komposisinya bukan elektrolit sama sekali, ya. Nah, di situ ada zat yang merah-merah di sebelah kanannya, itu ada zat-zat terlarut yang di sela-sela tersebut. Kalau dia terpecah, senyawanya gampang memecah, misalkan contoh garam NaCl, ya. NaCl ini kalau misalkan diuraikan langsung menjadi Na+ dan Cl-. Jadi kemampuan dia mengurai jadi Na+ dan Cl- itu akan sangat berpengaruh sekali pada jenis larutan. Semakin dia kuat, semakin banyak garam, semakin banyak ion-ion
Na plus dan Cl min yang terurai dalam suatu larutan itu akan sangat mempengaruhi sifat keelektrolitannya. Ya, semakin tersebar di dalam larutan, semakin tinggi mobilitasnya ionnya tersebut, maka dia akan dikatakan sebagai elektrolit kuat. Dan semakin tinggi pula kemampuan mobilitas ion-ion zat terlarut dalam suatu larutan, maka akan semakin tinggi daya hantar listriknya. Logik ya? Oke, kita kembali. Nah, selanjutnya, nah ini dia. Sebetulnya saya pengen banget kalian melakukan percobaan. Coba boleh nanti. Tapi saya arahkan secara visual saja atau secara virtual, sebetulnya bukan visual, virtual nantinya. Nanti ada lab virtual yang bisa kalian gunakan untuk mencoba-coba supaya kalian nggak penasaran. Bener nggak nih? Nanti kalian ganti-ganti senyawanya saja. Tapi kalau misalkan mau bikin di rumah boleh, nanti ada video tutorialnya juga ya. Oke, ini sifat dan pengamatan jenis larutan ya. Nah ini sudah saya simpulkan seperti ini. Jadi kalau larutan elektrolit kuat itu tadi cirinya adalah dia terinisiasi sempurna, nilai alfa sama dengan 1 ya. Ini saya zoom dulu. Oke, nah ini dia nih, kuat ya. Oke, kemudian reaksi ionisasinya dia irreversible, artinya lihat contoh, perhatikan panahnya straight to the right, jadi langsung terinisiasi sempurna, pecah semuanya, jadi tidak ada senyawa utuh kembali, senyawa awal yang terbentuk, jadi semuanya terurai menjadi ion-ionnya. Contoh dilihat di reaksi sebelah kanannya ya, contoh lihat reaksi sebelah kanannya ini reaksinya, coba kalian lihat ya. Ini terkait dengan si panahnya di sini. Jadi si panah ini menunjukkan bahwa dia adalah merupakan reaksi irreversible, ionisasi irreversible. Jadi jangan bikin asal-asalan kalau bikin reaksi ya nantinya ya. Mulai dipahami dari sekarang. Kenapa sih ada yang panah tunggal dan maaf ada panah bolak-balik nanti yang ada di elektrolit lemah. Nah ini kalau dia irreversible artinya dia sudah sempurna, terionisasi secara sempurna, dan semuanya terurai menjadi ion-ion kation maupun anion. Nah, untuk senyawa yang tergolong pada elektrolit kuat ini biasanya berasal dari asam-asam kuat, basa-basa kuat, dan garam-garam kuat. Contoh senyawanya di sebelah kanan ya, kolom-kolom sebelah kanan itu contoh senyawanya ya. Kita lihat itu ada HCl, H2SO4, ini asam-asam kuat ya, Na3, NaOH, KOH, MgOH ini basa-basa kuat sampai LiOH. Kemudian KCl, NaCl, MgSO4 dan K2SO4 itu adalah hasil reaksi antara asam kuat dengan basa kuat. Ingat, reaksi penggaraman atau garam adalah merupakan hasil reaksi antara asam dengan basa. Kalau asam kuat dengan basa kuat, hasilnya garam-garam kuat. Ya, seperti itu. Nah, nih, kalau nanti ada pengamatan, itu hasilnya akan lampu tuh makin terang dan gelembung gas makin banyak. Oke, ingat tadi catatan saya, semakin banyak ion yang terionisasi maka akan semakin terang nyala lampu dan semakin banyak gelembung gas. Kalau kita bandingkan antara HCl, LiOH, K2SO4, mana yang paling banyak kira-kira nyala terang dan gelembung gasnya, mana yang paling besar ya, mana yang memberikan efek terang yang nyala yang terang sekali dan gelembung gas yang sangat banyak, kan gitu pertanyaannya di satu pertanyaan besar yang harus kalian pikirkan. Seperti yang tadi saya katakan, semakin banyak jumlah ion, nah itu lihat aja koefisien atau lihat aja banyaknya indeks ya, koefisien yang ada di depan ion itu 2K+, Li+, H+, mana yang paling banyak gitu ya. Biasanya semakin indeks itu akan menunjukkan jumlah ion yang terionisasi. Nah, lanjut. Untuk yang elektrolit lemah, nah ini dia nih. Dia terionisasi sebagian, kemudian reaksinya reversible. Tadi saya katakan kalau reversible berarti dia bisa balik lagi dong Pak. Iya.
kebanyakan secara umumnya 50% dia akan balik ke senyawa awal. Kemudian senyawanya berasal dari senyawa-senyawa lemah, asam lemah, basa lemah, dan garam-garam lemah. Contoh senyawa ada di sebelahnya HCN, H2S, ya, C3COH, cuka, kemudian asam karbonat H2C24, NH4OH, ya, amonia, NH4CN, kemudian ada CH3 COH64, ini adalah garam-garam lemah. Ini reaksinya, bisa kalian lihat, ya. Jadi dia akan jadinya reaksinya bolak-balik. Nyala lampu, redup, gelembung gasnya bisa banyak sampai sedikit, bahkan hampir tidak ada, ya. Bisa juga tidak ada tapi nyala lampunya ada, atau nyala lampunya mati dan gelembungnya sedikit, atau gelembungnya ada, seperti itu, ya. Dan yang terakhir adalah non elektrolit. Ini dia tidak terionisasi, nilai alfa sama dengan 0, tidak bereaksi atau tidak terionisasi sama sekali, ya. Jadi nggak terurai di dalam larutannya. Nah, biasanya berasal dari senyawa-senyawa turunan dari alkohol, urea, gula. Contohnya tuh CH2H5OH, ada etanol, kemudian ada glukosa, osa-osa ini turunan dari gula, kemudian sukrosa, dan urea, CONH2 dua kali. Senyawa-senyawa itu bisa kalian ingat nanti supaya kalian nggak tertukar dengan senyawa yang di atasnya. Itu memang kebanyakan memang senyawa-senyawa hidrokarbon, ya. Oke, ini contoh reaksinya tidak bereaksi, jadi panah yang dicoret gitu ya. Kemudian tidak ada nyala lampu dan tidak ada gelembung. Nah, gitu ya. Ini hasil kesimpulan dari suatu sifat dan pengamatan dari jenis larutan. Nah, terakhir, ya, mana nih terakhir? Nah, terakhir nanti saya mohon kalian kayaknya belum ke save ini. Belum ke save. Terakhir saya mohon kalian untuk menjalankan suatu, ada video yang harus di sharing nanti, ya. Nanti saya kasihkan aja linknya. Kemudian ada juga virtual lab yang harus kalian laksanakan nanti buat suatu pengamatan pribadi saja. Nah, di situ kalian bisa pelajari, otak-atik aja di situ supaya kalian bisa belajar dengan asik, ya. Oke, sampai di situ saja dari saya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, singkat padat. Semoga bermanfaat dan tetap jaga semangat, tetap jaga protokol kesehatan supaya kalian terlindungi dari, kalian dan keluarga terlindungi dari wabah dan pandemi yang sangat meresahkan kita saat ini. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Tafis Chemistry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.